Selamat pagi semuanya. Saya Mika Navieri, jurusan Sistem Informasi Stikubang, mau mempresentasikan pengimplementasian algoritma a priori menentukan program studi. Dan diawali latar belakang a priori sebagai algoritma klasifikasi. Untuk pengklasifikasian diperlukan data dari calon mahasiswa. Prinsip dari a priori adalah bila di item set digolongkan sebagai frekuent item set yang memiliki support lebih dari ditetapkan sebelumnya, maka semua subsetnya juga termasuk golongan frekuent item set. Dan sebaliknya, dengan support dan confidence tertinggi adalah stick asam. Lalu untuk rumusan masalahnya, kita akan menentukan bagaimana cara menentukan prodi yang diambil oleh calon-calon mahasiswa dengan data nilai yang tersedia. Dengan metode penelitian, menentukan tujuan berdasarkan pemahaman dari masalah, maka ditentukan tujuan yang akan dicapai dari penulisan ini. Pada tujuan ini ditentukan target yang dicapai, terutama yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ada. Mempelajari literatur untuk mencapai tujuan, dan dipelajari beberapa literatur yang diperkirakan dapat digunakan. Kemudian literatur tersebut diseleksi untuk dapat ditentukan mana yang akan digunakan dalam penelitian. Literatur diambil dari internet berupa artikel dan jurnal ilmiah tentang data mining algoritma a priori. Untuk pengumpulan data, dalam pengumpulan data dilakukan observasi, yaitu pengamatan secara langsung di tempat penelitian, sehingga permasalahan yang ada dapat diketahui secara jelas. Selain itu, juga dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca buku yang menunjang dalam melakukan penganalisaan terhadap data dan informasi yang didapat. Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dilakukan pengolahan dengan algoritma a priori. Implementasi data menggunakan algoritma a priori, ada tahapan proses di mana data yang sudah diproses ditentukan market yang analisis dengan mencari frekuent item set. Bagian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami teknik yang digunakan dalam pencarian data, sering muncul atau frekuent item set, dan pembangunan anturan asosiasi. Dan untuk pengujian hasil pengolahan data, dalam konsep pada a priori clustering, untuk menentukan jenis program studi yang sering diambil oleh mahasiswa, mekanisme pengujian dilakukan dengan menggunakan variabel yang ada berupa data mata kuliah. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, maka dapat ditentukan program studi yang efektif untuk mahasiswa tersebut. Contohnya tabel 1 ada tabel data nilai ujian SLTA dan tes masuk jurusan prodi. Seperti terlihat, persiapan awal yang dilakukan adalah menyiapkan data. Data ini diperoleh dari administrasi sekolah, dan data ini berkaitan dengan daftar ulang, yaitu asal sekolah. Data yang diambil yaitu data daftar ulang mahasiswa ganjil tahun ajaran 2014 sampai 2015 di STIMIK Jayanusa. Dan ini adalah gambar tabel 2. Tabel 2 ini adalah tabel yang memunculkan jumlah item set sering muncul. Dan ini ada di data di item IPS jumlah 6 buah, dan IPA ada 3, lalu kejuruan 11, sangat baik 13, baik 7, lalu A13 dan B7,
SI 12, SK 8. Tahapan dalam perhitungan algoritma a priori untuk menemukan association rule, yaitu merumuskan data transaksi yang terjadi dalam periode tertentu, support sesuai dengan data terpopuler pada tabel. Nilai support IPS sama dengan jumlah data mengandung IPS per total data kali 100% sama dengan 6 per 20 kali 100% sama dengan 30. Lalu nilai support IPA dengan rumus yang sama, jumlah data mengandung IPA per total data kali 100%, jadi sama dengan 3 per 20 kali 100% sama dengan 15. Dan langkah-langkah tersebut tetap dilakukan sampai support dengan nilai lebih dari 25. Dan item set yang memenuhi minimum support. Kombinasi dua item set, langkah berikutnya adalah membuat kombinasi dua item set pada setiap frekuensi masing-masing kombinasi. Dihitung sesuai dengan data tabular kombinasi 3 item set. Lalu berikutnya kombinasi 3 item set pada setiap frekuensi sesuai dengan data tabular. Dan kombinasi 4 item set adalah kombinasi 4 item set pada setiap frekuensi masing-masing kombinasi dihitung sesuai dengan data tabular. Karena pada 4 item set nilai support tidak melebihi dari minimum support, maka proses berhenti di sini. Untuk hasil rule diambil dari kombinasi 2 item set dan 3 item set. Contoh perhitungan confidence. Confidence IPS sangat baik sama dengan S IPS sangat baik per S. Jadi IPS sama dengan 25 per 30 dan confidence-nya 0,83 dan diulang-ulang sampai dapat diketahui confidence. Dan ini adalah tabel ketiga. Ini adalah rule association algoritma a priori. Untuk mencari aturan asosiasi diperlukan juga minimal confidence. Misal minimal confidence 0,75 sebagai batasan minimum. Aturan asosiasi yang memungkinkan terbentuk dapat ditunjuk pada tabel 3 di samping ini. Dan di gambar tabel 3 ini adalah hasil kombinasi 2 item set dan 3 item set. Dilihat dari samping, ternyata item set yang tersisa adalah kejuruan IPS sangat baik, baik A dan SI dan SK. Dapat dinyatakan sebagai frekuensi item set. Langkah selanjutnya adalah langkah dengan membentuk association rule yang kuat berdasarkan frekuensi item set. Rule 1 sangat baik. A C sama dengan sangat baik per sangat baik. Jadi 10 per 13 dengan hasil confident 0,77 sudah mencapai minimum dari association rule 0,75 confidence minimum. Dan rule kedua baik SI C sama dengan baik SI per baik sama dengan 6 per 7 dan menghasilkan confidence 0,86. Rule 3 IPS sangat baik C IPS sangat baik per IPS 5,5 per 6 dan menghasilkan confidence 0,83 dan sudah mencapai batas minimum confidence yaitu 0,75. Lalu rule 4 ada IPS A C IPS A per IPS sama dengan 5 per 6 sama dengan confidence 0,83. Rule 5 kejujuran sangat baik SK C sama dengan kejuruan sangat baik SK per kejuruan sangat baik 6 per 6 sama dengan 1%.
Rule 6, kejuruan baik SI C sama dengan kejuruan baik, SI per kejuruan dan baik 5/5 sama dengan 1%. Kesimpulan dari uraian yang sudah dibahas sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan algoritma a priori dapat dihasil berupa aturan rules yang merupakan kumpulan frequent item set dengan nilai confidence yang tinggi. Terima kasih. Ini presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.